Ini ya. Nah ini saya terangin dulu yang dana pensiun. Jadi yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, Anda cukup tahu usia dia saat ini, pensiunnya mau kapan, usia harapan hidup kapan, sama pengeluarannya berapa. Langsung Anda masukin, langsung ketahuan semua cepat, 1 menit keluar. Cuman kita harus sering pakai, maksud saya. Jadi jangan masih nyari-nyari ini apa ya. Nanti nggak profesional. Kalau udah lancar kan langsung. Misalnya nih, Anda lihat yang pertama kan ditanya usia saat ini dia. Kita sudah tahu 25. Pak Jojon 25. 60. Usia pensiun 60. 60. Oke. Nah, berapa pengeluaran tahunan Anda saat ini? Kan 3 juta. 3 kali 12. 36 juta masukin. Nah, di sini Bapak Ibu, yang kolom yang di sini nih, jika diasumsikan bahwa Anda pensiun saat ini, berapa persen dari pengeluaran Anda yang ingin diproteksi? 100. Tapi paham ya Bapak Ibu? Dia bisa 80, bisa 90. Asumsinya kalau orang pensiun, pengeluarannya berkurang. Berarti 80, Pak. Iya, bisa 80, bisa 90. Kalau di sini kan kita contohin 100. Oh, iya. Kalau pakai kalkulator bingung nanti kalau Anda asumsi 80 tambah lama ngitungnya. Kenapa 80 90? Anda harus tahu. Karena pas dia pensiun, dia sudah nggak bekerja. Pengeluarannya berkurang. Terus cicilan-cicilan rumah udah lunas biasanya. Tapi ngasih cucu. Nah, ngasih cucu. Jadi terserah ya, kalau mau 100 boleh. Tapi kalau kalkulator diasumsikan 100% ya Pak. Kalau kalkulator diasumsikan. Ya. Oke. Nah, terus yang di bawah ini, yang poin nomor 3 nih, Bapak Ibu, dengan perkiraan persentase kenaikan pengeluaran sebesar berapa per tahun? Berapa? 10. Ya kan, inflasi ini 10%. Tuh. Sama gak? Kan? Sama 1 miliar? Iya. Tapi Anda jangan nanya nasabahnya. Waktu saya di Medan role play, yang jadi agent malah nanya nasabahnya, Bu, persentase perkiraan persentase kenaikan pengeluarannya berapa Bu setiap tahun? Iya, kita jangan nanya nasabahnya maksudnya. Kan kita sebagai perencana keuangan, kita harusnya udah paham dong. Ya, jadi kita langsung masukin 10%, terus kita jelasin, Bu, ini maksudnya 10% adalah kita asumsikan setiap tahun kenaikan harga 10%. Gitu ya, jangan nanya nasabahnya, Ibu maunya berapa persen? Gitu. Nah, kemudian di sini di bawahnya lagi, ini Bapak Ibu, dana pensiun tahunan yang masih diterima. Dana tahun pensiun tahunan yang masih diterima. Itu maksudnya kalau dia saat ini ada terima, ya terima dana pensiun Di perusahaan. ya pegawai negeri atau perusahaan. Berapa itu? Ya, jadi faktor pengurang. Tapi kalau nggak ada kosongin aja. Kosong aja, Pak. Coba, tapi itu dana pensiun tahunan yang masih diterima belum pensiun. Saya kan belum pensiun. Ya kan bisa perkiraan kira-kira yang Iya, kira-kira nanti dia terima. berapa gitu. Tapi tidak difikirkan juga. Enggak, kita udah langsung tahu di masa depan berapa. Yang nggak tahu ini kan soalnya ada nggak? Ini kan nggak ada Bu asumsinya, dia nggak ada persiapan pensiun sama sekali. Nol jadinya. Tahu ujian open book dah. Mana ada open book? Kadang-kadang di bawah coba open kalkulator. Terus di sini nomor 6 Bapak Ibu, berapa lama Anda menginginkan jaminan atas dana tersebut selama masa pensiun Anda? Berarti kalau pria di sini tulis P ya, kalau wanita ditulis W. Jangan digambar. Nah, yang biru-biru ini nggak perlu diisi lagi. Yang Anda perlu isi adalah ini, umur harapan hidupnya. Pak Jojon sampai umur berapa? 70 kan? Anda langsung masukkan 70. Kan 99 Pak. Apanya? Ini kan buat investasi bukan menikah. Oh, di sini. Pertanyaannya mau utang yo. Oke ya. Tuh, Anda masukin 70. Di sini sisanya berarti dia 10 tahun kan? Nah, yang poin penting adalah yang di bawah ini, yang nomor 7 nih Bapak Ibu.
Ini yang tadi yang kita asumsikan selisihnya berapa persen? 2%. 2%. Itu kan dari 12 di sini, kemudian di sininya 10. Alah, saya kaget. Nih. Ya, 9,3 miliar. Nah, ini harusnya 2%. Ya, 12 kurang 10 di sini 2. Nah, kalau yang di sini Bapak Ibu di FDR ini dia lebih akurat. Lebih akurat. Jadi 12 kurang 10-nya bukan 2 tapi 1,82. Biaya. Ini ada rumusnya. Jadi kalau mau dapat 1,82 ini 1 ditambah 12% dibagi 1 ditambah 10%. Kurang 1, dapatnya ini. 1 ditambah 12% dibagi 1 ditambah 10%. Hasil ya kurang 1, Pak. Ya, nanti dapat 1,82. Jadi kalau I-nya masukin 1,82 di kalkulator, dia dapatnya ini. Ini lebih akurat. Ya, bedanya beda dikit sih. Kalau itu kan 2%, kalau ini kan 1,82. Beti. Jadi, Bapak Ibu, Anda masukin ininya dulu. Paham ya? Ketemu nasabah masukin ininya dulu, jangan tanya nasabahnya. Pak Jojon, tingkat pengembalian yang diperkirakan berapa? Maksudnya, tingkat inflasi rata-ratanya mau berapa, Pak? Nah, jangan. Masukin ininya dulu. Biasanya pas role play pada nanya ke ininya, yang jadi nasabah, yang jadi agent gitu kan. Anda masukin ini, ketemu angka ini. Baru Bapak Ibu jelasin di sini nih yang paling penting. Jadi Pak Jojon nanti pas pensiun usia 55, usia 60, Bapak butuh dana sebesar 9,3 miliar. Maksudnya apa Pak 9,3 miliar? Begitu dapat 9,3 miliar, Bapak kan harus tarik tuh Pak tahun pertama. Tariknya berapa tadi? 4,3. Tariknya 1 miliar. 1,3. Ya kan? 1 miliar ditarik Pak, sisanya Bapak taruh di 12%. Instrumen yang memberikan return 12%. Sehingga sampai umur 70 nanti uang 9 miliar itu akan habis Pak. Pas. Bisa ya jelasin itunya? Ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sama. Jadi untuk dapetin 9 miliar berapa yang harus dia taruh dari sekarang? Kalau dia mau taruh di PIA berapa? Di PAA berapa? Kalau di PIA misalnya 15%, nah, dia taruhnya 70 juta. Kalau di PAA tahunan masukin 15%, berarti 9,2 juta. Kalau yang bulanannya 628.000. Ini di servernya langsung Anda masukkan Bapak Ibu. Nanti berasuransi. Terserah. Mau bawa laptop sendiri boleh, mau pinjam siapanya boleh. Oke. Nah, terus di sini Bapak Ibu. Nah, yang ini, yang nomor 8 nih, tadi kan saya lewatin. Ini adalah dana yang saat ini tersedia. Mengurangi jadinya. Misalnya, oh Pak, saya udah punya deposito Pak. Berapa depositonya? Misalnya depositonya 300 juta. Berarti present value kan? 300 juta. Tuh. Bunga depositonya berapa? Misalnya bunganya 6%. Masukin 6. Tuh. Langsung ketahuan ininya. Atau Pak, saya sudah siapin sih, saya nabung di bank setiap bulan misalnya 2 juta. Bunganya misalnya 2%. Atau dia ada investasi yang lainnya, Anda bisa masukin di sini aset liquid lain. Jadi ini kan nanti pas dia usia 60 nilainya 3,5 miliar. Ini faktor pengurang Bapak Ibu. Jadi 9 miliar dikurang 3 miliar, jadi kekurangannya adalah ini 5,8 miliar. Pertanyaan. Iya Pak. Saya kemarin ke prospek, dia mengatakan untuk persiapan pensiun saya sudah ada. Jadi dia sudah membuat satu bentuk kos-kosan gitu kan Pak, dengan beberapa kamar. Itu kan udah cukup
Itu ngitungnya gimana ya bro? Misalkan aset kos-kosan itu per bulannya, padahal kan fluktuatif juga ya. Nah, kalau kos-kosan itu berarti Bapak tanya apakah berarti income dia ya Pak ya dari kos-kosan itu, hasil sewanya itu? Selain dari dia ada persiapan pensiun pensiun dari perusahaan pegawai negeri gitu kan, kemudian dia ada penghasilan kos-kosan. Gampangnya gini, tanya dulu pengeluarannya Pak. Kan kita harus tahu pengeluarannya dia berapa. Dari pengeluarannya dia nanti kita bisa tahu dana pensiun yang harus dia persiapkan berapa. Kemudian nanti untuk kos-kosannya kan masuknya sebenarnya di poin nomor 8 ini kan Pak. Ya. Dari kos-kosan liquid ya, maksudnya. Apakah pas dia pensiun kos-kosan itu mau dijual atau tetap aja dikosin? Tetap mau dikosin gitu. Kalau mau dikosin kan berarti income itunya aja Pak. Income bulanan. Iya, income bulanannya berapa yang masuk? Ya kan? Asumsi bersihnya berapa ya? Kalikan setahun. Itu maksudnya kemana? Ke aset liquid lain atau? Di sini Pak, tabungan bulanan. Saat ini dia terima income kos-kosannya itu berapa per bulannya dapatnya? Maksudnya ke tabungan. Iya. Bunganya Bersih pak. Bersih. bunganya rate-nya kosong. Rate-nya ya dia pakai buat tabung apa enggak itu? Apa dia buat belanjain? Enggak sih. Dia taruh di mana? Misalnya di bank atau di deposito bunganya berapa? Kan kita tinggal masukin Pak di sini. Oke? Kalau selama ini katanya menurut dia untuk menambah biaya hidup sekarang, gitu kan. Tapi pada saat pensiun itu bisa dijadikan untuk sebagai pengganti penghasilan yang hilang karena pensiun itu, Pak. Menghitungnya kan jadi sulit kan, gitu. Karena di sini tidak ada kos-kosan gitu kan. Berarti rate-nya di nol, makanya tabungnya tadi masuk 2 juta gitu pak ya. Ambil kasar aja lah pak. Bulannya maksudnya 2 juta. Tapi dia dipakai untuk kebutuhannya seperti kasusnya ini, kebutuhannya untuk nambah kebutuhannya dia. Oh berarti nggak dipakai buat nabung Pak? Enggak. Berarti jangan dimasukin. Berarti nggak dimasukin. Iya. Tukar versinya kan nggak, sebenarnya kan nggak ditabung, cuma untuk nambah biaya itu. Berarti mungkin bisa masuk ke yang sudah dipersiapkan kos-kosan itu Pak ya, yang di atas lagi Pak. Masuk Yang ke kos-kosan. Nah itu Pak ya, dana pensiun tahunan yang masih diterima itu mungkin bisa untuk tambah pensiun pada kali Pak ya. Misalkan dia pensiun dapat 1 juta misalkan, terus dari hasil kos-kosan netnya katakan 5 juta, berarti bisa untuk nambah di situ Pak ya. Iya. Dana pensiun yang masih diterima gitu. Mendingan Bapak bikin ininya dulu aja, biar dia tahu dulu dana pensiunnya berapa yang dibutuhkan Pak. Iya. kos-kosannya nggak usah dimasukkan dulu lah ya. Sebab kan kasarnya itu kan bukan masukkan untuk tabungan, sebab kan cuma untuk nambah biaya hidup aja. Betul. Nah, terakhir Bapak Ibu, itu yang di sini. Ini terakhir. Kalau pensiun ngerti, di sini pasti ngerti. Kalau pensiun nggak ngerti berarti. Nggak ngerti. Perlindungan keluarga ini buat apa? UP. UP ideal berapa? Betul nggak? Ini saya lewatin dulu ya Bapak Ibu, nanti kita masuk lagi 1:30. Boleh ya? Janji Pak sama klien Pak. Jam 12. Oh jam 12. Setengah 1. Apa? Sekalian. Ya sudah, kalau nggak sudah istirahat dulu. Setengah 1 aja masuk Pak. Oh masuk jam 1. Jam 1. Wah, Jam kata 1 jam. 1 jam istirahat. Iya. Iya. Iya, sekarang istirahat. Sampai jam 2. Dan 2. Sampai jam berapa masuknya Pak? Jam 2. 1.